Perkenalkan, nama saya Renungan Putra Hulu. Saya mahasiswa STTA Minas Barat. Saya semester 6, Prodi Teologi. NIM 08012175. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi yang kami pelajari tentang penginjilan lintas budaya. Teman-teman yang terkasih, kita akan belajar bagaimana seorang misionaris harus menginjil, dan bagaimana metode dan langkah-langkah, dan apa dan kenapa kita harus menginjil. Kita akan mengulas satu persatu, bab per bab pada hari ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana penginjilan lintas budaya menurut Perjanjian Baru. Menurut Perjanjian Baru, penginjilan lintas budaya adalah sebuah kosakata yang sangat umum dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen atau orang yang percaya dan sebagai warga gereja. Dasar Alkitab terambil dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Allah mengkehendaki semua orang diselamatkan. Semua orang diselamatkan melalui Yesus Kristus. Dan kepada Kristus dan sesama, ketaatan sebagai bukti, kasih dan kerelaan membuktikan bagaimana kita harus memberitakan Injil. Konsep Perjanjian Baru dalam penginjilan lintas budaya adalah Allah, misi, dan dunia. Ini merupakan amanat agung yang diperintahkan Yesus Kristus pada Matius 28:19-20. Ini amanat agung. Allah bermisi untuk dunia. Jadi sebagai kita orang-orang yang percaya, kita harus melakukan kerelaan, kasih, dan sebagai ketaatan kita. Penginjilan mempromosikan Kristus dan keselamatan. Dalam Perjanjian Baru ini adalah kultural. Kita harus memahami kultural atau budaya yang berbeda dengan kita saat kita melakukan penginjilan pribadi, penginjilan lintas budaya. Kita melakukannya di interlokasi, di dalam suku atau di dalam suatu pulau yang sama dengan pulau kita, atau di internasional atau luar negeri. Dalam penginjilan lintas budaya ini, kita harus mengetahui kehidupan kita, bahwa kita sebagai orang percaya kita tidak egois. Kita harus memberitakan Injil kepada sesama kita melalui amanat agung yang diperintahkan Tuhan kepada kita melalui Matius pasal 19 ayat Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Dan kita perlu belajar tentang aspek komunikasi dalam lintas budaya. Pertama, utamakan yang terpenting. 1. Hidup kudus di hadapan Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Kuduslah sebab aku kudus. Allah mengatakan kuduslah sebab dia kudus. Kita sebagai seorang misionaris, penginjil lintas budaya, terlebih dahulu kita kudus, baru kita bisa memberitakan Injil kepada sesama kita. Kita harus mengetahui dulu kita sudah diselamatkan, baru kita datang kepada orang-orang yang berpercaya untuk diselamatkan. Berdoa untuk mukjizat. Kita harus berdoa untuk melakukan segala sesuatu, apapun yang kita kerjakan dalam penginjilan lintas budaya. Karena kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita harus melakukan juga pendekatan yang Alkitab. Bagaimana Alkitab mengajarkan kita
kita harus melakukan juga seperti yang Alkitab ajarkan. Segala dasar yang kita lakukan harus berdasarkan Alkitab. Lukas pasal 24 ayat 13-35. Dia mengajarkan bagaimana dasar-dasar Alkitab. Kita harus melakukan kayak gitu. Kita harus melakukan pendekatan, bertukar pikiran, menjelaskan dan menjadi berkat. Sehingga melalui kehidupan kita, penginjilan kita, melalui visi kita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk memproklamasikan Kristus dan keselamatan, orang dapat mengerti, memahami, dan mau mengikuti Yesus. Teman-teman yang terkasih, mungkin kita bertanya bagaimana kita bisa dapat menjadi seorang penginjil lintas budaya. Bagaimana kita harus menjadi penginjil lintas budaya? Kita harus terlebih dahulu memahami suku atau budaya, kebiasaan atau kepercayaan adat istiadat. Yang pertama, kita harus mengetahui tingkah laku. Apa yang terjadi di sana kita harus mengetahui. Apapun perbuatan mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka, tingkah laku, etika mereka, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, kita harus mengetahui itu. Kita gagal sebagai seorang misionaris, sebagai penginjil lintas budaya ketika kita datang dan tidak mengetahui apa tingkah laku di sana. Apa nilai-nilai, apa yang ada, apa kepercayaan yang ada di sana. Kita harus mengetahuinya. Kita harus meneliti. Kita harus memahaminya lebih dahulu. Tidak sembarangan kita datang saja menjadi seorang misionaris tanpa kita mengetahui nilai-nilai yang ada di sana, kepercayaan yang ada di sana. Apa yang mereka percayai, apa yang mereka anggap itu benar. Kita harus mengetahui juga cara pandang dunia di sana. Apa yang benar menurut dunia. Kita harus mengetahui dan kita harus berkontekstualisasi sehingga kita mudah masuk memberitakan Injil di sana. Sehingga setiap Injil yang kita sampaikan diterima dan mau mereka menerima kita. Sebelum Injil diterima, kita harus terlebih dahulu harus diterima di sana, di lokasi, di interlokal atau di internasional. Ketika kita harus menginjil, kita harus terlebih dahulu diterima. Karena kebanyakan Injil diterima bukan karena Injil itu, bukan karena Injil ditolak, tetapi penginjilnya yang ditolak. Mereka tidak mengetahui tingkah laku di sana, nilai-nilai, kepercayaan, cara pandang dunia. Analisis, kita harus juga menganalisis budaya. Tahap fenomenologis. Kita harus mengobservasi. Kita harus mengetahui titik-titik di sana. Kita harus juga mengetahui tahap ontologis. Masalah-masalah yang terjadi di sana. Di suku yang kita akan menjadi penginjil lintas budaya di sana. Sebagai misionaris, sebagai pemberita keselamatan dan Kristus. Kita juga harus mengetahui tahap misiologi. Kita harus menjadi penginjil yang benar mengetahui kebudayaan, kebiasaan mereka sehingga kita bisa mudah masuk, bisa mudah memberitakan Injil dengan gampangnya karena kita sudah memahami tahap fenomenologis, tahap ontologis, dan misiologi. Kita harus mengobservasi masalah dan kita harus menjadi penginjil. Kita harus menjadi orang yang benar bisa diterima dan mau didengar di sana. Walaupun kita hanya datang di sana, tapi kita harus mengobservasinya. Bukan hanya sekedar datang, bukan hanya sekedar belajar dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tanpa observasi, tanpa kontekstualisasi, kita akan gagal. Dalam memahami budaya ini tidak mudah. Saya yakin dan percaya teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih,
mengalami itu tidak mudah. Memahami budaya tidak mudah. Bagaimana kita harus mengetahui tingkah laku mereka, nilai-nilai kebiasaan mereka di sana, kepercayaan, cara pandang dunia. Sehingga kita bisa mudah menganalisis budaya, baik tahap ontologi, baik tahap fenomenologis, ontologis, dan misologis. Sehingga mudah bagi kita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, atau kita melakukan amanat agung yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang petunjuk dan tantangan dalam penginjilan lintas budaya. Ketika kita sudah memahami dasar Alkitab dan memahami bagaimana harus menganalisis budaya, dan kita harus mengetahui ada petunjuk dan tantangan yang kita hadapi dalam penginjilan lintas budaya. Pertama, elemen suprakultural, itu budaya yang terikat kepada masyarakat lokal atau interlokal yang ada di daerah yang kita akan kunjungin untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan atau Injil keselamatan. Kita harus terlebih dahulu mengutamakan pemimpin lokal yang menjadi garis depan, karena pemimpin lokal, pemimpin gereja, atau pemimpin lembaga atau misionaris, contohnya YDPK, EE, SDM, kita harus membutuhkan, yaitu contohnya YDPK membutuhkan EE sama YDPK itu sama tentang penginjilan dan pemberitaan firman Tuhan. Jadi harus membutuhkan daya atau SDM. Dan YDPK dan EE juga membutuhkan uang. Bukan hanya sumber daya manusia, juga membutuhkan uang. Sehingga dalam mereka mengutus seorang misionaris, mereka sudah mengetahui apa petunjuk atau langkah-langkah yang harus dilakukan, sehingga bisa dibentuk atau diajar terlebih dahulu sebelum mereka pergi menjadi misionaris atau pemberitaan firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan. Mereka harus belajar tentang tingkah laku, kepercayaan, nilai-nilai atau pandangan dunia dalam yayasan seperti EE dan YDPK. Mereka harus belajar di situ terlebih dahulu 1 atau 2 tahun, sehingga mereka bisa memberitakan firman Tuhan, memberitakan menjadi seorang misionaris dengan adanya sumber daya manusia dan uang. Teman-teman yang terkasih, ada juga tantangan yang kita hadapi dalam penginjilan lintas budaya. Tidak semudah yang kita pikirkan dan tidak semudah yang kita katakan hanya memberitakan firman Tuhan. Ada aja tantangan yang kita hadapi dalam menjadi seorang misionaris, dalam menjadi seorang penginjil dan pemberitaan firman Tuhan, yaitu kita harus mempersiapkan diri. Ketika kita sudah terjun di lapangan, kita tidak perlu mundur ketika kita menghadapi masalah. Baik dalam ketika kita tidak diterima, maupun ketika Injil tidak diterima, kita harus tetap kokoh dalam pendirian. Kita harus kokoh dalam pendirian bahwa saya sudah mempersiapkan diri untuk Tuhan mengambil komitmen dari sekarang hingga Tuhan mengizinkan saya membawa jiwa-jiwa kepadanya. Tantangan-tantangan, bagaimana kita harus menghadapi tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam penginjilan lintas budaya. Pertama, kita harus berdoa, kita harus hidup kudus dan bersekutu kepada Kristus, sehingga apapun yang kita bicarakan itu bukan karena kuat dan hebatnya kita, melainkan Roh Kudus yang berbicara kepada setiap orang yang ketemu kepada kita, sehingga Injil itu mudah masuk, sehingga pemberitaan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu mudah mereka menangkap. Kita harus mempersiapkan diri, kita harus mengetahui dulu apapun persoalan yang kita hadapi, karena kita sudah mempersiapkan diri, kita sudah mengambil komitmen, apapun yang kita hadapi, kita tidak akan mundur. Ketiga, kita harus memiliki komitmen yang teguh, karena saya adalah
seorang orang percaya, orang yang takut akan Kristus, saya harus mengikuti amanat agung yang Tuhan perintahkan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Fokus pada tujuan dan misi Allah. Bukan fokus pada diri sendiri dan visi diri sendiri. Tapi kita harus fokus pada misi Allah, tujuan Allah, dan apa yang Allah mau inginkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa datang kepada suku itu menjadi berkat, memberitakan kebenaran firman Tuhan atau tentang Yesus Kristus tersebut dalam hal menyampaikan keselamatan. Jauhkan tantangan dalam kehidupan kita, baik dalam malas dan kejenuhan. Ketika kita mengalami kejenuhan, kita harus menyadari satu misi yang ada di dalam kehidupan kita, amanat agung dalam Kristus. Teman-teman yang terkasih, dalam perbab yang kita bahas pada hari ini, kita sudah mendengar bagaimana kita harus melakukan amanat agung yang Tuhan perintahkan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Aspek-aspek komunikasi lintas budaya, kita harus hidup kudus, berdoa untuk mukjizat, dan melakukan pendekatan lintas budaya dan memahami budaya dalam tingkah laku, nilai-nilai, kepercayaan, dan cara pandang dunia. Jadi kesimpulan kepada kita pada hari ini, apapun yang kita alami dalam menjadi seorang misionaris, kita harus mengetahui amanat agung yang Tuhan perintahkan kepada kita, Allah, misi, dan dunia. Kita adalah sebagai orang-orang percaya harus memberitakan firman Tuhan melalui amanat agung. Kita harus terlebih dahulu memahami tingkah laku, nilai-nilai, kepercayaan, cara pandang dunia kepada suku tersebut, sehingga kita mudah masuk, dan kita harus mengobservasi, mengetahui masalah, dan bagaimana kita harus menginjil di sana. Kita harus menduluankan pemimpin lokal di sana, sehingga kita bisa mudah merangkul masyarakat, sehingga kita mudah masuk. Walaupun kita hanya seorang diri, ketika kita sudah mengetahui apapun yang menjadi kebiasaan adat mereka melalui pemimpin lokal, kita akan mudah. Kita harus terus berdoa, hidup kudus di hadapan Tuhan, mempersiapkan diri dari sekarang, sehingga apapun yang kita hadapi, kita memiliki komitmen yang teguh, fokus pada tujuan dan misi Allah, jauhkan kemalasan dan kejenuhan dalam kehidupan kita. Demikian dalam pemaparan yang kita bisa pelajari dalam penginjilan lintas budaya. Jika ada kesalahan tutur kata, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Salam.